La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada sendiri-sendiri. Makanya ketika kita melihat anak-anak, ingat anak kita, bagus. Melihat ibu orang, ingat ibu kita, bagus. Asal jangan melihat istri orang. Adik-adikku, malam ini kalian sedang melihat kakak-kakak kalian, senior kalian. Nanti kalian juga akan datang kemari sebagai guru besar, sebagai pejabat, sebagai duta besar, sebagai menteri. Dulu ibu kalian saat melepaskan kalian menangis melepas dia pergi. Tapi nanti 10 tahun, 20 tahun akan datang, kalian juga akan datang kemari meneteskan air mata. Air matanya sama, keluar dari lubang yang sama, rasanya sama. Tapi dulu air mata penderitaan, kesakitan, kepedihan. Tapi hari ini air mata kebahagiaan, melihat ibu dan anak bisa bertemu kembali. Perempuan yang dulu tidak ada rasa jijik untuk menggosokkan brus, membersihkan WC demi untuk mendapatkan barokah, ternyata tangan itulah yang dicium oleh orang karena anaknya bisa mengumpulkan beras. Ibu dari Ustadz Luqmanul Hakim. Ibu itu punya firasat yang dalam. Dia tahu. Dari mana dia tahu? Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Dia memandang dengan pandangan Allah. Apa yang dia kirimkan untuk Abdul Somad? Dia kirimkan jas. Nilai yang saya pakai malam. Kenapa? Dia tahu saya lupa bawa jas. Dan saya hanya pakai baju koko dan sudah saya siapkan sorban. Betapa tidak pedenya saya seandainya saya malam ini tidak kelihatan seperti alumni Gontor. Malam ini Masya Allah, terserah orang mau komen apa, kayak pemain cadangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai kita coba merangkai kata untuk menceritakan rasa malam ini, rasanya belum bisa. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasanya. So sweet. Saya hanya bisa kirimkan video dari Kiai Muhammad Akrim Maryat, saya putar keliling sampai ke Kiai Hasan, lalu saya kirimkan ke rumah karena ada orang yang ikut bahagia dengan kebahagiaan kita malam ini, insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu bapak kalau ngantar anak ke pondok, antarkanlah dia dengan semangat, antarkan dia dengan kekuatan, jangan antarkan dia dengan air mata dan kesedihan. Ini banyak ini orang tua ini kalau ngantar anak, belum apa-apa ngelihat mana kasurnya ini, semangat, bangkitkan semangat dia. Begitu. Kalau mau nangis jangan di pondok. Nanti sampai Madiun. Sampai di situ barulah nangis. Habiskan tisu 3 kotak. Datang sahabat saya mengadu, Ustaz Somad istri saya menangis bengkak matanya karena anak di pondok. Bagaimana nih Pak Ustaz? Bilang sama dia, lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis 20 tahun lagi karena anak kena narkoba LGBT, daripada anak kena game online, daripada anak kena macam fitnah akhir zaman. Oh, akhirnya jurus itu dia pakai. Begitu dia pulang, istrinya nangis, dia bilang, lebih baik kau menangis sekarang daripada 20 tahun lagi anak kena narkoba. Rupanya suara istrinya lebih kuat lagi membalas. Enak aja kau ngomong begitu, aku yang mengandung dia. Datang lagi dia ngadu, Ustaz saya sudah pakai jurus Ustaz, tapi istri saya lebih keras. Dia bilang, aku tidak bisa ngelawan istriku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara ibu sama bapaknya mesti kompak, mesti satu cita-cita, mesti ittifaq, nggak boleh ikhtilaf dalam masalah memasukkan anak ke pondok ini. Memang serangan ke pondok sekarang luar biasa. Coba bangun pagi, buka handphone, scroll tentang musik 1, iklan mobil 1, tapi fitnah ke pondok 3 sekaligus. Kenapa fitnah tentang pondok ini?
munculnya ketika pendaftaran ajaran baru. Terstruktur. Setiap bulan Mei Juni pasti bangkit lagi tentang pondok. Tapi pondok modern Gontor tidak kena. Kenapa? Karena masuknya bulan Syawal. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saja cara Allah melindungi. Saya tidak membenarkan yang salah tetap salah. Makanya ketika Ketua Komnas HAM tidak setuju bahwa oknum itu mau dikebiri, dia katakan tidak setuju. Saya bilang jangan dikebiri. Semua heboh kebiri. Saya bilang ojo dikebiri. Terus patennya itu tidak layak dia hidup. Itu sudah layak hukum hirobah untuk dia. 50 anak-anak yang tidak berdosa dia hancurkan masa depannya. Kira-kira setuju dengan saya? Sama-sama radikal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah tetap salah, dihukum, tegakkan keadilan. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa, karena itu mendekatkan kepada takwa. Tapi jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Dulu sebelanga, sekarang udah pakai kotak. Para kiai yang mukhlisina lahuddin, mereka lebih dulu bangun sebelum santrinya bangun. Dan mereka terakhir tidur daripada santrinya. Semua dia dengarkan, semua dia perhatikan. Apa kata Ustadz Luqmanul Hakim, almarhum Romo Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi, tahu mana keran yang hidup, mana yang mati, mana yang bocor, kata Ustadz Luqmanul Hakim. Saya duduk di samping Romo Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Tiba-tiba beliau panggil tadi adik kita, sini sebentar. Ada apa Kiai? Sonnya mati. Beliau mendengarkan, katanya sonnya mati. Saya saking senangnya malam ini udah nggak tahu lagi saya mana yang hidup mana yang mati. Apa kata beliau berbisik ke saya? Beginilah jadi pimpinan pondok. Semua mesti kita perhatikan. Carilah orang tua, bapak, ibu sekolah yang bisa mengawasi santrinya. Dari mulai bangun pagi jam 3, ngulang hafalan, mufradat, masuk masjid, sholat sunat, sarapan, masuk kelas, zuhur, masuk kelas, asar, olahraga, mandi, maghrib, isya, makan, jam 10 malam, masuk lagi. Cari di mana lembaga nasional, internasional, dalam negeri, luar negeri yang sanggup mengontrol, mengawasi anak kita dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam. Benteng terakhir pertahanan umat Islam tinggal satu, pondok pesantren. Maka kalau tumbang pondok pesantren ini habis. Ini memang terstruktur mau dihabisi ini. Tapi yuriduna yutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Apa yang terjadi? Wallahu mutimmu nurihi, Allah yang akan menyempurnakan cahayanya. Tidak ada yang bisa membungkam cahaya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau saya sudah takbir itu berarti sudah setengah jam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anaknya sudah, wali santrinya sudah. Tadi ada Ustadz Dasat Latif menyinggung tentang kenapa pondok ini bertahan 1 abad. Kenapa bisa bertahan? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dia kalau lagi live TV begitu. Di antara sebabnya karena badan wakaf. Ini wakaf. Wakaf la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diperjualbelikan. Wakaf lillahi ta'ala. Ini salah satu unsur kenapa ini bertahan. Tidak hanya 100 tahun, madamatis samawatu wal ard, selama langit terbentang, selama bumi terhampar, ini tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin. Saya tidak mau hanya sekedar Ustadz Somad ceramah, tapi rekaman ini yang hadir Ustadz Somad, bagaimana dengan Gontor 7? Bagaimana dengan Gontor 14? Memang saya ceramah di Darussalam Gontor Ponorogo, tapi rekaman ceramah saya malam ini akan disebarkan di Gontor TV. Jangan lupa subscribe, like, share, and yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau setelah mendengar tausiah 4 ustadz dari 3 pulau malam ini, maka umat Islam di Indonesia beramai-ramai berbondong-bondong memanggil mengatakan, Bapak Darussalam, Bapak dari Gontor, iya, itu ada tanah mau saya wakafkan. Saya tidak mau tanah ini diambil oleh orang lain, menantu, cucu, kawan, sahabat. Saya mau tanah itu untuk tanah wakaf. Tanah yang mana? Tanah yang itu. Tanah siapa? Enggak tahu. COVID-19 enggak bisa ceramah. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan saya enggak keluar, di rumah saja. Enggak berani naik pesawat, karena kalau naik pesawat hidung ditusuk. Online semuanya. Lalu saya ngumpul dengan kawan-kawan saya alumni Al-Azhar. Saya tanya, bro, iya, mau dibawa kemana hubungan kita? Jadi gimana? Mari kita tidak lagi ceramah di masjid, tapi beri ke saya nama orang-orang kaya yang perlu kita datangi. Kami pun datang ke rumah orang-orang kaya. Bapak, COVID sudah datang dan sudah banyak yang meninggal dunia. Kelihatannya Bapak pun tak lama lagi. Maka kalau ada tanah, wakafkan. Inilah yang akan mengalir sebagai amal jariah. Banyak kami mendapatkan tanah, bahkan sampai akta ikrar wakaf. Saya wakafkan tanah ini untuk yayasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pun dipeluk, menangis. Habis itu kami cek ke BPN. Assalamualaikum Bapak Kanwil BPN, gimana tanah kemarin? Begini Pak Ustadz, setelah kami cek titik koordinat, itu tanah bermasalah. Pak Haji, kemarin yang kita udah nangis-nangis itu ternyata bermasalah Pak Haji. Karena bermasalah itulah maka kuwakafkan Pak Ustadz. Yayasan pondok sudah banyak pikiran ngurus anak santri. Jangan lagi berikan mereka masalah tanah wakaf yang bermasalah. Kalau mau wakafkan tanah, sampaikan begini, ini ada tanah wakaf, sudah kami bangunkan kelasnya, sudah kami bangunkan asramanya, sudah kami siap gedungnya, sudah kami siapkan semuanya, tinggal kamu saja datang memimpinnya. Begitulah hendaknya orang-orang beriman di Indonesia ini. Begitu. Kalau perlu siapkan ibu nyanyinya supaya alumni Gontor yang belum menikah, mudah-mudahan adik-adik yang belum menikah segera ketemu jodoh. Amin. Banyak sekali. Ini maksud saya ini yang alumni yang sudah selesai UNIDA S1 mau ditempatkan, itu yang bilang amin tadi. Ada pun yang baru kelas 1 kelas 2 nggak usah saya pikirkan itu. Yang penting dorobat. Saya nggak mau kalian libur, habis libur pulang, lalu kemudian terngiang-ngiang, terbayang-bayang, lalu kemudian ketika ditanya kenapa, teringat terus dia. Sudah bacakan ayat kursi? Nggak hilang juga? Enggak, pakai tasrif. Nah, nggak juga hilang? Pakai fi'il mudhari. Ustadz Somad, kami ini fi'il madhi adik-adikku. Fi'il madhi itu maksudnya mabniun alal fathi. Kami ini nggak akan berubah. Dorobah nggak bisa jadi dorobi. Tapi kalian fi'il mudhari bisa jadi yadribu, bisa jadi lam yadrib, bisa jadi lan yadriban. Tergantung amil apa yang masuk. Maksudnya apa? Kalianlah yang memimpin perubahan di masa akan datang. Adapun kami ini masa lalu, fi'il madhi yang tidak mungkin berubah, tapi kalian berubah, tapi juga akan merubah Indonesia ke zaman yang lebih baik di masa depan.
Kalau ada orang mengatakan Indonesia gelap, Indonesia gelap, ya mungkin karena lagu yang sering dinyanyikan seperti mati lampu. Tapi kalau lagu yang dinyanyikan saudara kita tadi, sholawat, menyanyikan lagu-lagu yang mengingatkan pada Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah saya selalu optimis. Kenapa? Karena syarat untuk menjadi pesimis itu satu. Syarat jadi pesimis cuma satu. La taqnatu mir rauhillah. Jangan putus asa. Kenapa? Yang layak putus asa itu hanya illal qaumul, orang kafir yang layak putus asa. Maka kita tidak layak untuk berputus asa. Bagaimana masa depan anak-anak kita, Pak Ustadz Somad? Ustadz Abdul Somad kepalanya ini dirusak hanya oleh 5. Unyil, Ucrit, Usno, Pak Oga, Pak Raden. Itu pun nggak merusak, banyak mendidik. Tapi anak saya, ponakan saya sekarang dirusak macam-macam. Instagram, Telegram, miligram, kilogram, Facebook, TikTok. Apa yang bisa menyelamatkan ini? Saya buat nizam ketat. Anak nggak boleh pegang handphone. Jangan pegang handphone. Tiba-tiba Sami yang 5 tahun, setiap tamu datang, ngelihat anak-anak pegang handphone gini dia. Tamu datang ke rumah bawa handphone, dia ngintip handphone teman. Meleleh air mata saya. Sedih. Anak begini. Saya bilang sama istri, kita kasih dia handphone. Jangan, kata dia. Tapi nggak tahan juga. Akhirnya kami cari jalan tengah, win-win solution. Kita kasih dia handphone, tapi handphonenya jangan konekkan ke internet. Terus isi aja video ngaji, baca Quran, doa-doa, zikir-zikir 5 menit, 5 menit, 2 menit, 3 menit. Buat 20 file biar dia nggak bosan. Nggak bisa kita lepaskan. Sahabat saya, alumni Al-Azhar, guru di Pekanbaru, razia ke sekolah, bawa keranjang, ambil handphone murid, ambil handphone siswa, ambil handphone siswi, periksa isinya, videonya, kontennya. Lalu orang tua ditelepon, Bapak besok datang. Mohon maaf, saya ada kerja luar kota. Ibunya, istri datang. Ibunya datang, dikasih tahu, ini anaknya kurang ngajar, ini anaknya kurang perhatian, ini anaknya tidak dapat didikan yang baik. Setelah gurunya habis ngomong, si ibu ngomong, mohon maaf Pak, itu handphone suami saya. Ternyata bukan kenakalan remaja, bukan kenakalan anak-anak, tapi kenakalan bapak. Ibu-ibu, kalau ibu rajin mengawasi handphone suami, bagus. Nanti coba kalau handphonenya tinggal, ibu miss call. Tiba-tiba muncul keluar, bukan my wife, bukan ya Humaira, bukan Blacky. Terus apa yang keluar? Security syariah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri. Ba'duhum awliya'u ba'd. Saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar. 100 tahun Gontor, 1926 bagaimana manajemennya, dari mulai mengatur santrinya, sampai dapurnya, sampai kurikulumnya, sampai tanah wakafnya, sampai badan usahanya. Ini manajemen totalitas yang dituliskan dalam 500 halaman disertasi yang sudah disidangkan belasan profesor doktor di Universitas Airlangga, ditulis oleh Bapak Dr. Munif At-Tani. Anda mau dapat bukunya? Mungkin kontak berikut. Ustaz kok tahu? Saya termasuk diberikan kehormatan untuk penyidangnya. Yang nggak tahu berarti belum follow IG saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tersebar dalam serpihan-serpihan ibarat kaca jatuh ke batu, itu sudah dirangkai oleh alumni-alumni, tinggal datang apa yang mau diambil, apa yang bisa bermanfaat untuk orang banyak.
Kalau kita bukan kiai, bukan ulama, bukan penghafal Quran, tidak bisa bahasa Arab, tapi kita ingin dapat amal jariah, tinggal satu yang bisa kita lakukan, wakaf. Saya duduk di bawah anak-anak kecil Papua. Anak kecil, mereka nggak bisa sekolah Pak Ustadz karena mohon maaf, orang tuanya fakir miskin. Tiba-tiba anak ini ditanya, hadis tentang menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadis tentang kebersihan, at-tahuru syatrul iman. Hadis tentang kasih sayang, man la yarham la yurham. Kaget saya, nggak sekolah, nggak. Kok tahu hadis? Kok bisa nerjemah? Ustadz Somad, ini anak-anak dididik di atas tanah, rumahnya belum selesai, pembebasan tanah belum. Ini 4 orang gurunya Pak Ustadz, Masya Allah. Adik dari mana? Kami alumni Darussalam Gontor Ponorogo. Yang mimpin sekarang namanya Ustadz Muslih, S2 Bahasa Arab. Mereka tidak gengsi. Banyak orang pulang dari Timur Tengah berharap turun dari pesawat disambut dengan Paladaru alaina. Ketika pulang ke kampung tidak direspon, tidak dimuliakan, ngambek. Akhirnya merantau ke kota, nggak ceramah, nggak ngajar, nggak ngaji, nggak mendidik. Syanu di mana sekarang? Innas Safa wal Marwah. Nggak salah. Silakan buka travel haji dan umroh, nggak salah. Siapa yang bilang salah? Saya pun masih bawa jamaah umroh 1 tahun 2 kali. Bulan Agustus nanti berangkat, bulan Januari berangkat. Yang ikut serta, ikuti beritanya di Instagram Ustadz Somad Official. Tapi hasilnya belikan tanah, hasilnya buatkan kelas, hasilnya buatkan asrama. Inilah yang akan Ustadz Somad ini sanggup ceramah kira-kira berapa tahun lagi? Paling kuat, paling sanggup 10-20 tahun. Itu sudah hebat betul. Di hari ulang tahun Gontor yang ke-120, itu ceramahnya udah nggak gini lagi. Marilah kita banyak ingat Allah. Mereka yang dimuliakan Allah. Makanya Ustadz Somad, jangan pikirkan tentang orang mau dengar atau tidak dengar. Asal Ustadz lihat ada orang ngumpul, ceramah. Kalau Ustadz lihat ada orang rame, ceramah. Itu pesan Ustadz Das'ad Latif ketika saya pertama kali ke Makassar. Jangan pilih-pilih ceramah. Maka sejak itu saya asal nampak saya orang rame, ceramah. Karena dia pesan begitu. Kenapa begitu Ustadz? Karena sampai masanya nanti orang ramai, tapi kau tidak bisa lagi menyampaikan ceramah. Ada masanya kau sanggup, tapi orang tidak mau dengar. Maka kalau ada orang ramai, ceramah. Maka kami tidak pernah memilah-milih dimanapun, surau, langgar, musola, pulau, danau, hutan, semuanya dibawa oleh Ustadz Luqmanul Hakim ke pedalaman, namanya Teluk Pakedai. Kan ada lagunya tuh, Pakedai, Pakedai. Sampai kami di pedalaman Kalimantan, dibawa naik speedboat, tidak pakai atap, langit sebagai atapnya, cahaya matahari. Kami tidak pernah memikirkan skincare kami akan rusak. Kenapa? Karena kita tidak dididik dengan pendidikan yang manja. Orang tua tidak khawatir meninggalkan anak karena dia tidak makan. Jangan. Orang tua perlu khawatir meninggalkan anak tidak pandai hidup. Apa itu anak yang tidak pandai hidup? Tidak pandai mengikat tali sepatunya sendiri. Ada anak yang tidak pandai mengikat tali sepatunya sendiri? Ya, karena selalu dilayan. Tidak pandai membawa piring ke dapur setelah makan. Tidak pandai membersihkan tempat tidurnya. Semuanya serba 3 huruf. Ma, Pak, Mak. Generasi yang manja. Saya generasi yang sabar untuk menunggu mendengar musik. Mesti nunggu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari Ahad jam 10 pagi. Nama acaranya
album Minggu Minggu. kita. Masih ingat? Masih. Berarti sudah tua. Untuk nonton sinetron bule orang barat, nunggu jam 11 siang, kejam terhadap budak-budak, Tuan Baron. Perempuan yang teraniaya, Little Missy. Yang senyum berarti sebaya dengan saya. Tapi anak-anak sekarang, dia tinggal buka handphone, dia buka Netflix, dia buka YouTube, dia mau tonton lagu, dia mau tonton nyanyi. Ketika lambat sedikit saja, dia banting. Ketika lambat sedikit saja, dia marah, tantrum, emosi, tidak terkendali. Dulu tidak terhitung berapa kali kepala saya ini kena pukul pakai sajadah. Wapak. Al-asma' al-madhkurah fi hadhihi al-waraqah falyahduru ila qismil lughatil arabiyyah. Ila qismil lughah. Kita pun penasaran, dipukul pakai batang sapu. Enggak ada, komplain. Sekarang komplain, bawa psikolog, psikiater. Ini kenapa? Batinnya terluka. Udah gila. Batin terluka kata dia. Kita tangan kita luka nggak apa-apa. Manja. Generasi apa namanya? Strawberry. Merah, cantik di dalam etalase kaca. Tapi begitu keluar dari kulkas, kena cahaya matahari sedikit saja, lemah, lesu, letoy, lunglai, loyo. Kita tidak dididik dengan manja. Generasi selalu terbagi pada tiga. Pertama, generasi pejuang. Kedua, generasi penikmat. Ketiga, generasi penghancur. Maka itu Somad buat sendiri, bukan? Itu teori sosiolog muslim namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan, dalam negara, dalam sejarah peradaban manusia, generasi selalu tiga. Yang pertama pejuang, yang kedua penikmat, yang ketiga penghancur. Jadi kalau saya mau anak saya tetap berjuang, maka saya jangan memanjakan dia. Dia tetap berjuang. Pak Haji, anaknya yang di Amerika kemarin gimana Pak Haji? Anak saya sekarang buka rumah makan Pak Ustaz. Laris sekali Pak Ustaz. Berapa harga makanannya Pak Haji? Satu bungkus 6.000. Murah sekali. Modalnya berapa? Modalnya 10.000. Gimana maksudnya? Modalnya 10.000, kenapa dijual 6.000? Saya hanya mau supaya anak saya bangun pagi, dia belanja ke pasar, dia beli ikan, dia beli sayur, dia bawa tukang masak, dia ngontrol, dia ikut bungkus, dia bagi, dia ngitung, supaya dia tahu nilai uang. Dia tahu nilai uang. Kebangsaan Malaysia dari 1000 menara Mesir, negeri 1000 menara, ke negeri 1000 makcik. Sampai di Malaysia secara resmi di Universiti Kebangsaan Malaysia, tapi sesungguhnya di perantauan Universitas Penderitaan. Saya beli sepeda motor, harganya 500 ringgit. 500 ringgit waktu itu sekitar 2 juta rupiah. Sekarang nggak segitu lagi karena dolar sudah 18.000. Motor ini kok murah sekali Pak Ustaz? Motornya unik. Kalau digas laju, lampunya mati. Kalau pelan, mesinnya mati. 6 bulan saya pakai motor itu dari Kajang ke Bangi, Universitas Kebangsaan Malaysia. Di situ baru saya sadar. Sengaja Allah buat saya pakai motor itu supaya apa? Supaya saya bisa merasakan perasaan. Bukan hanya perasaan orang yang bisa saya rasakan. Perasaan motor itu pun bisa saya rasakan. Kalau laju, kencang, lampunya mati. Kalau pelan, mesinnya mati. Dan kalau parkir, jauh parkir. Supaya apa? Jangan dilihat cewek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu profesor mengatakan, Ustadz Abdul Somad ini adalah alumni UKM. Saya malu, saya bilang, Prof,
Saya di sini cuma 1 semester. Ada aturan baru, 4 hari pun alumni. Saya tetap datang ke pondok. Saya pulang ke pondok. Abdul Samad, ya Pak Kiai, pulang ke pondok. Saya nggak tamat Pak Kiai. Nggak apa-apa. Dulu tempat saya jemur pakaian, berapa celana dalam saya hilang di sini. Nggak sanggup saya menangis. Rasa semuanya. Sedih. Habis itu di depan teman-teman saya tanya, wahai sahabat-sahabatku baik yang satu angkatan maupun tidak, mau kalian mau maafkan segala silap salah hilapku kepada kalian? Mau. Ku ulang sekali lagi, maukah kalian memaafkan segala silap salahku? Mau. Lepas rasanya daripada saya mencari mereka di padang mahsyar. Memangnya apa kesalahan Ustaz? Saya ini sebetulnya enggak nakal, cuman inilah teman-teman, makanya jangan berteman dengan orang nakal. Kebetulan waktu itu saya dapat jadwal jadi bulis. Datang teman saya, Mat, ya, ini yang punya lemari ini Abu Khalul Bukhola. Inilah yang paling pelit, Mat. Terus tadi dia mudir, tadi maknya datang. Terus ada bumbu pecal sama rambutan. Terus ayo kita makan. Saya makanlah rambutan itu. Terpikir terus saya bagaimana minta maaf. Untung saya sudah sampai ke pondok dan minta maaf. Insya Allah lepas. Apakah dia hadir waktu itu atau tidak? Wallahu a'lam. Alumni SD, reuni SD, kumpul. Reuni pondok, kumpul. Jangan menjauh. Kenapa? Karena kita cium tangan. Kepala saya ini pernah dijedutkan ke papan tulis. Dan ketika ketemu dengan guru itu nggak ingat, tapi saya ingat. Saya cium tangannya, saya minta doanya, keberkahan. Mungkin karena dijedutkannya itulah kepala saya ini lurus. Kalau tidak mungkin sudah koslet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santrinya guru kita Ustaz Dr. Das'ad Latif hafizahullah, Ustaz Luqmanul Hakim, yang paling muda di antara kami Ustaz Fakhrul Razi. Kami memohon doa dari semua yang hadir, terutama para kiai, romo kiai, supaya Allah selalu memberikan kami as-sidqa fil qaul, al-ikhlas fil amal. Amin. Kalau berkata, kata-katanya benar, dan kalau beramal, amalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun mati kami dalam jalan dakwah ini, mati kami dalam keadaan husnul khatimah. Dunia ini terlalu